Oke, perkenalkan nama saya Jonathan Rifael Weku dengan NIM 2302 11060043. Di sini saya akan memulai praktikum keamanan cyber tugas ke-6. Tugas ke-5. Kita mulai pada lab pertama yaitu Exploring DNS Traffic. Di sini kita disuruh untuk menginstal Wireshark. Karena saya sudah pernah menginstal Wireshark, maka saya akan skip bagian ini. Kemudian di sini kita disuruh untuk start capture pada Wireshark. Bentar, kita start capture. Lalu pada command prompt, kita disuruh untuk IP config plus DNS. Oke, sudah. Lalu untuk berikutnya kita ns lookup. Lalu enter domain of website. Oke, di sini kita masukkan domain Cisco sebagai contoh. Lalu kemudian kita keluar dengan cara ketik exit. Sudah keluar, lalu kita stop configuring dari sini. Lalu kemudian pada Wireshark kita disuruh untuk memasukkan filter UDP titik port sama dengan 53 UDP. Oke. Lalu kita akan mencari DNS, paket DNS yang terlabel sebagai standar query ya, sesuai pada modul. Mari kita cari sebentar. Langsung dapat ya, langsung bisa dapat, sudah didapat. Lalu in the packet pane, that is the Ethernet to Internet Protocol versi 4 serta datagram protokol dan domain. Kemudian di sini expand Ethernet 2. Oke, kita expand. Lalu observe the source and destination field. Oke. What are the source and destination MAC address with network interface are MAC address associated with. Oke. Sebentar. Di sini bisa dilihat untuk MAC address, yaitu untuk destination ada 1C, 60, D2, A2, 0F, dan A0. Dan untuk MAC address dari source adalah 14, 13, 33, 02, FB, dan ED. Lalu with network interface are this MAC address associated with. Untuk destination ada Fiber Hometel, dan untuk source ada Azure Wave Technology. Oke, Expanded Internet Protocol version 4. Karena di sini saya menggunakan IP4 versi 6, makanya di sini muncul versi 6 bukan versi 4. Lalu di sini ada pertanyaan, what are the source? Kenapa ini? Pertanyaannya terpotong ya. What are the source and destination IP address with network, which network interface are the IP address associated with? Nah, untuk mohon maaf, untuk IP address dari source yaitu 2001.448A, 709, 7090, 2E67, EDBE, BCD4,
A6A7 2156. Bisa dilihat ya di sini untuk source address dan untuk source address dari destination. Ini bisa dilihat di sini. Untuk associate with mungkin sama ya seperti di atas, seperti destination yaitu Fiber Home Telkomsel. Lalu maaf, bukan Fiber Home Telkomsel, Fiber Home Tel. Lalu ada Azure Wave Technology. Kemudian di sini kita disuruh untuk expand user diagram protokol. Lalu what are the source and destination ports? What is the default DNS port number? Untuk port dari source bisa dilihat di sini yaitu 52331 dan untuk destination port yaitu 53. Dan untuk default DNS 53 ya. Kemudian berikutnya open a command prompt and enter ERPA and config all. Oke. ERP check A. Press out. Compare the MAC app. Oke, untuk bentar kita cari dulu yang ini. Bentar. Yang bentar MAC address. Oke. MAC address. Oke. Bentar. Coba. Ya, karena kita akan mengcompare, yang pertama kita lihat adalah MAC address. Bentar. Untuk MAC address bisa dilihat di sini dari source. Maaf. Ya, untuk dari source 14 14 133302 FBED. Dan untuk IP address dari source bisa dilihat di sini sama juga, memiliki awalan 2001 dan akhiran yang berbeda. Lalu untuk oke. Lalu expand the domain system query, the packet detail panes. Sebentar. Lalu expand the flag and queries. Oke. Observe the result. The flag is set to do the query. Lalu select the corresponding response DNS packet label. Oke, kita cari yang respon. Oke. Lalu di sini what are the source and destination MAC
an IP address and port number, how do that compare? Oke, di sini seperti yang kita tahu tadi, untuk source dan maaf untuk MAC address dari source dan destination hanya terputar saja karena ini adalah eh, respons dari Cisco. Kemudian begitu juga dengan IP address, hanya terputar saja mungkin tadi source sekarang menjadi destination. Lalu eh, untuk port ya hanya terputar juga, hanya itu perbedaannya. Lalu berikutnya expand domain name system response. Bentar. Observe the result can be the DNS server the recursive query. Ya, bisa dilihat di sini recursion desired do query recursively. Lalu observe the name and a record in the answer detail. How the result actually got result. Bentar. Hmm. Name and a record. Hmm. Oke. Untuk name kita lihat di sini www.cisco.ak aka dns.net ada di sini. Lalu untuk type A yaitu ini kita lihat. Untuk perbandingannya bisa dilihat dari sini dan di atas sini untuk bagian sini. Oke, pada part berikutnya yaitu ada reflection. Pertanyaan pertama yaitu from the website results, what else can you learn about the network when you remove the filter? Oke, ketika saya menghapus filter, kita bisa melihat semua IP dan MAC address perangkat yang aktif. Protokol yang digunakan seperti HTTP, DNS, ARP, dan FTP, serta situs yang diakses pengguna melalui DNS query. Kemudian pertanyaan kedua, how can an attacker use Wireshark to compromise your network security? Mereka biasanya menggunakan Wireshark untuk mencuri username dan password dari protokol yang tidak mengenkripsi mengenkripsi data seperti HTTP, FTP, dan Telnet. Selain itu, mereka juga bisa mencuri cookie atau session untuk memasukkan
untuk masuk ke akun korban tanpa perlu mengetahui passwordnya. Oke, terima kasih. Lab berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Validate the visual SQL injection attack. Where the two IP addresses involved in this SQL injection attack based on the information display. Jadi di sini kita mencari
yang dituju. The destination device is responding back to the source. Jadi ini dia direspon dengan
Cari users. Nah, di sini dapat. Nah, dalam users ini kita bisa melihat penyerang attacker sudah memasukkan query satu atau satu sama dengan satu union select null table name from information. Di dalam user ID search box on the target 10.02.15 untuk melihat semua tabel yang ada dalam database. Jadi di sini attacker memasukkan ini untuk agar bisa dia melihat semua informasi baik nama tabel dan juga isi dari tabel dari database SQL kita. Di sini ada sebuah pertanyaan, what will the modify of comment select null column name do for the attacker? Saya akan jawab nanti. Kita close dan clear. Selanjutnya, di sini ada SQL injection attack clone close. Jadi di akhir di sini konklusinya penyerang akan berakhir dengan hadiah terbesarnya, hadiah terbaiknya yaitu password. Nah, kita masuk ke dalam line 28 di sini. Klik kanan lalu follow HTTP stream. Di dalam search box kita akan mencari dalam find 1 sama dengan 1. Ini dapat. Nah, di sini kita tulis attacker sudah memasukkan query dia kembali, SQL injection-nya, query-nya, yaitu 1 sama dengan 1 union select user password from user di dalam user ID. Jadi tujuannya itu dia untuk menarik tuple, menarik atau untuk melihat semua username dan juga password yang sudah dihash. Jadi sini dia menambahkan select user password from user. Jadi semua user dan juga passwordnya akan bisa dilihat oleh attacker biarpun passwordnya sudah dihash. Nah, di sini ada pertanyaan, which user has the password of hash? Jadi kita bisa melihat di sini, kita cari untuk hash nih 8D. Jadi user yang memiliki password ini yaitu usernya adalah 1337. Selanjutnya di sini ada tertulis using a website such as Crackstation.net, copy the password tuple. Nah, jadi setelah melihat hashes dari sini, attacker bisa masuk ke website-website untuk decipher hashes dari password yang ada, hash dari password yang ada. Contohnya di sini ada website crackstation.net yang dimana kita bisa mengcopy paste hash ini ke dalam website ini dan akan muncul passwordnya. Di sini dia tulis what is the plain text password. Jadi kita masuk dulu ke dalam website ini. Kita gunakan yang dicontoh. Kita masukkan hashes yang ada di sini. Kita paste. Crack. Nah, di sini muncul resultnya. Type hashnya adalah MD5 dan resultnya adalah Charlie. Oke, kita close. Close the follow, close any open windows. Kita close semua. Nah, selanjutnya di sini ada reflection. What's the risk of having platform use the SQL language? Dan juga nomor 2, browse the internet and perform a search on prevent SQL injection attack.
What are two methods or steps that can be taken to prevent SQL injection attack? Akan saya jawab off camera. Nah, sekian untuk lab 2 dan akan dilanjutkan di lab reading server logs oleh teman saya. Baik, selamat siang, Ner. Sekarang kita akan lanjut ke lab terakhir dari tugas 5 mata kuliah praktikum keamanan cyber. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jonathan Sitanggang dengan NIM 230211060042. Kita akan langsung masuk saja. Judul dari lab ketiga ini merupakan Reading Server Logs. Di lab ini dibagi menjadi objektifnya dibagi menjadi 3 bagian. Itu ada yang pertama reading log files with cat more and less, kedua ada log files and syslog, yang ketiga ada log files and journal CTL. Untuk skenario atau background dari lab ini sendiri merupakan di lab ini tuh kita akan mempelajari bagaimana administrator sistem atau analis keamanan membaca file log pada sistem Linux untuk kebutuhan troubleshooting dan juga keamanan. Di sini yang dibutuhkan ada CyberOps Workstation Virtual Machine dan juga Internet Access-nya. Kita akan masuk ke part pertama di lab ini atau part kelima dari keseluruhan tugas, yaitu reading log files with cat more or less and tail. Di part ini kita akan belajar menggunakan tool dasar Linux untuk membaca file log. Kita akan langsung masuk saja. Di sini yang pertama kita akan memulai CyberOps Workstation VM-nya. Baru kita akan membuka terminal window. Sudah buka, lanjut. From the terminal window, issue the command below to display content of log/terminal log. Kita akan menggunakan cat. Cat. Di sini bisa dilihat muncul isi keseluruhan file um, dari ini logstash-tutorial.log-nya. Jadi fungsi cat-nya itu sendiri, dia itu bertujuan untuk melihat seluruh isi log dengan cepat. Di sini ada pertanyaan juga. What is a drawback of using cat with large text files? Jika filenya sangat besar, output itu akan menjadi terlalu panjang dan juga sulit dibaca. Lihat di sini. Dan juga tidak bisa scroll per halaman dengan nyaman. Kita akan langsung lanjut. Di sini, another popular tool for visualizing log files is More. Similar to cat, More is also a Unix command line-based tool that can open text files and display the file contents on the screen. Kita langsung coba saja. Kita sekarang akan menggunakan More. Kita akan hapus cat-nya. Di sini More itu sendiri digunakan untuk membaca file per halaman. Di sini the contents of the file should scroll through the terminal window and stop when one page is displayed. Press the spacebar to advance to the next page. Press enter to display the next line of text. Jadi kita akan mencet spasi untuk melihat halaman selanjutnya. Atau pencet enter kalau melihat line selanjutnya. Di sini ada pertanyaan juga, masih sama. What is the drawback of using more? Drawbacknya itu dia nggak bisa kembali ke halaman sebelumnya. Jadi kalau kita sudah lanjut ke satu halaman, sudah tidak bisa melihat ke halaman sebelumnya. Selain itu juga navigasi filenya itu lebih terbatas kalau mau dibandingkan dengan less. Nah, sekarang kita akan coba less.
Di sini ada pengantarnya building on the functionality of care and more. The last tool allows the contents of a file to be displayed page by page, halaman per halaman, while also allowing the user the choice of viewing previously displayed pages. Akan coba menggunakan less. Sini kita view dulu. The contents of the file should scroll through the terminal window and stop when one page is displayed. Press the space bar to advance to the next page. Press enter to display the next line of text. Use the up and down arrow keys to move back and forth through the text file. Sini masih sama untuk spasi itu untuk melihat halaman selanjutnya, enter melihat line selanjutnya, dan juga boleh menggunakan row up and down-nya. Nah, ini kalau pencet up, ini down. Jadi dia lebih fleksibel dibandingkan dengan yang more tadi. Sekarang kita akan langsung lanjut ke tail. Oh, use the key on keyboard to exit the last tool. Kita lanjut, the tail command displays the end of the text file. By default, the tail displays the last 10 lines of the file. Jadi sini kita akan menggunakan tail. Tail itu dia merupakan komen untuk menampilkan bagian terakhir dari text filenya. Kalau sesuai default itu, tail itu akan menampilkan 10 terakhir lines dari file. Kita akan coba aja. Menggunakan tail. Di sini berhasil. Kita lanjut. In some situations, it is desirable to monitor log files as log entries are written to the log files. For those cases, the tailf command is very helpful. Nah, sekarang kita akan menggunakan tailf. Tailf itu sendiri digunakan untuk monitoring log secara real time. Seperti yang sudah dijelaskan di sini. Kita coba saja. Di sini dia menggunakan sudo, jadi membutuhkan password, membutuhkan akses. Ya, di sini kita sudah menjalankan untuk yang tailf-nya. Kita akan lanjut. Oh, di sini ada pertanyaan dulu. What is different in the output of tail and tailf? Explain. Jadi untuk kalau tail itu sendiri dia hanya menampilkan beberapa baris terakhir dari file lalu berhenti. Sementara kalau tailf itu dia terus memantau file secara real time dan otomatis menampilkan baris baru yang ditambahkan. Baris baru yang ditambahkan. Kita lanjut. Nah, di sini to watch tailf in action, open a second terminal window or ensure display so you can see both terminal windows. Resize the window so you can see them both at the same time as shown in the image below. Seperti di gambar ini. Kita coba saja. The terminal window on the top is running tailf to monitor the home analyst labs per files log file. Use the terminal window on the bottom to add information to the monitored file. To make it easier to visualize, select the top terminal window, the one running tailf, and press enter a few times. Terus kita akan enter dulu supaya kelihatan mana yang baru ditambahkan dan juga yang sudah ada sebelumnya. Select the bottom terminal window and enter the following command. Echo this.
Sekarang kita akan coba menambahkan file baru. Super. Nah, di sini bisa dilihat langsung kelihatan ada aktivitas baru atau ada line baru yang ditambahkan. Dikarenakan seperti yang dibilang tadi, kalau untuk live itu dia akan memonitor secara real time. Kita lanjut saja. Press Ctrl C to stop the execution of the left and return to the shell prompt. Close one of the terminal windows. Kita akan close dulu ini. Ctrl C. Baik, kita lanjut ke part selanjutnya, yaitu kita akan langsung lanjut ke part selanjutnya, yaitu log files and syslog. Jadi di file ini, di part ini, eh, sedikit garis besarnya, Linux itu dia memiliki sistem logging yang terpusat bernama syslog. Di sini untuk filenya sendiri dia berada di var log syslog. Dia akan isi dari file ini merupakan aktivitas-aktivitas penting sistem operasi seperti kernel, network, hardware, service, atau boot process. Di sini kita akan coba saja um, use the cat command as root to list the contents of the Verilog syslog1 file. This file holds the log entries that are generated by this CyberOps workstation VM operating system. Nah, di sini kita akan coba menggunakan cat command untuk melihat isi-isi konten dari Verilog syslog 1. Di dalam file ini dia berisi log entries yang dibuat oleh CyberOps dan CyberOps Workstation VM operating system. Kita akan coba sudo cat Verilog syslog. Kita masukkan passwordnya dulu. Nah, di sini merupakan isi-isi dari file syslog satunya. Di sini ada pertanyaan, why did the cat command have to be executed as root? Di sini dikarenakan file log system di Verilog itu dia memiliki permission khusus dan hanya bisa diakses oleh user root demi keamanan sistem. Jadi tidak sembarang user bisa mengakses Verilognya itu. Baru kita lanjut. Notice that the Verilog syslog file only stores the most recent log entries. To keep the syslog file small, the operating system periodically rotates the log files, renaming all the log files as syslog1, 2, and so on. Jadi, karena file log itu bisa terus membesar, Linux itu dia melakukan penyimpanan log lama. Jadi dia mengganti nama file menjadi syslog 1, syslog 2, dan seterusnya. Tujuannya itu supaya dia bisa menghemat storage dan juga menjaga performa sistem. Di sini use the cat command to list all your syslog files. Jadi kita akan melihat syslog files yang lama. Kita coba sini dua berhasil. Kita coba yang ketiga. Sini kita coba juga yang keempat. Berhasil. Di sini ada pertanyaan. Can you think of a reason why it is so important to keep the time and date of computers correctly synchronized? Di sini
Alasannya karena supaya timestampnya timestamp lognya akurat, dia akan memudahkan troubleshooting, memudahkan monitoring dan juga investigasi keamanan, dan juga membantu mencocokkan event dari beberapa perangkat jaringan. Di sini kita langsung lanjut ke part terakhir, yaitu log files and journal CTL. Jadi sebelum mulai stepnya, Linux itu dia menggunakan sistem logging baru bernama Journal dan dibaca menggunakan jurnal CTL. Dia berbeda dengan syslog biasa. Jurnal itu menyimpan log dalam format binary, jadi lebih cepat dan juga memiliki metadata lebih lengkap. Di sini kita akan langsung coba saja untuk melihat semua log dari jurnal CTL-nya. Kita jurnalnya kita menggunakan jurnal CTL. Jurnal CTL. Di sini merupakan isi-isi dari file jurnalnya. Note running journal CTL as root will display more detailed information. Kalau misalnya kita menggunakan root untuk jurnal CTL, dia akan menampilkan um, informasi yang lebih detail. Di sini CTL keluar. Baru step kedua, power of using journal CTL lies in its option. For the following commands, use CTRL-C to exit the display. Di sini kita coba untuk menggunakan CTRL jurnal CTL UTC untuk menampilkan semua timestamps dalam waktu bentuk UTC. Kita coba menggunakan sudo. Di sini bisa dilihat untuk bentuk jamnya dia menggunakan UTC bentuk timestamps-nya. Kita lanjut. Um, Use journal CTLB to display log entries recorded during the last boot. Kita coba. Di sini fungsi dari jurnal CTLB-nya itu dia untuk melihat logbook terakhir. Tujuannya itu untuk menganalisis masalah saat startup sistem. Lanjut saja. Use journal CTL to specify the service and time frame for log entries. The command below shows all NGINX service logs recorded today. Coba. Service. Logs begins at the state. Di sini use DualCTL to specify the service and time frame for log entries. Jadi komen ini berfungsi untuk menampilkan semua NGINX service logs selama hari ini. Jadi since today. Nah, jadi di sini jurnal CTL itu bisa juga digunakan dengan mengspesify service dan juga time frame-nya untuk log entries-nya. Di sini untuk service-nya ada NGINX service dan time frame-nya itu since today. Jadi hanya hari ini saja. Baru lanjut, use the -k switch to display only messages generated by the kernel. Di sini fungsinya -k itu untuk mendisplay messages yang hanya di-generated atau dibuat oleh kernel. Sini bisa lihat
kernel. Lanjut, similar to tailf described above, use it dash f switch to actively follows the logs as they are being written. Coba ya, di sini berhasil. Di sini untuk fungsi dari dash f-nya itu sama seperti yang di tailf di atas tadi untuk monitoring secara real time. Sekarang kita akan masuk ke reflection. Compare syslog and journal. What are the advantages and disadvantages of each? Pertama untuk syslog, advantages-nya itu atau keuntungannya itu yaitu dalam bentuk format plain text, jadi mudah dibaca. Dia juga didukung hampir semua sistem operasi dan perangkat jaringan. Dia juga mudah dipindahkan ke server log terpusat. Untuk disadvantages-nya atau kerugiannya itu dia kurang aman karena log mudah dimodifikasi. Dia juga sulit menangani metadata yang kompleks. Sekarang kita masuk ke yang jurnal. Untuk advantages-nya itu dia mendukung metadata lebih lengkap, log berbentuk binary sehingga lebih efisien. Dia juga mendukung filtering dan pencarian yang lebih baik. Untuk disadvantages-nya itu dia tidak mudah dibaca langsung karena formatnya binary. Dia juga membutuhkan jurnal CTL untuk membaca log. Mungkin sekian saja dari pengerjaan tugas 5 dari mata kuliah praktikum keamanan cyber. Sekian dan terima kasih.